Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai materi skiness dan kurtosis, di mana skiness itu adalah kemenjuluran dan kurtosis itu adalah keruncingan. Nah, ini langsung masuk ke materi saja, di mana skiness atau kemenjuluran. Jika suatu distribusi bersifat simetrik, maka disebut dengan distribusi tersebut tidak mempunyai kemenjuluran ya. Tapi jika suatu distribusi mempunyai rata-rata hitung lebih besar dari median dan modus, maka distribusinya menjulur positif. Sedangkan jika suatu distribusi mempunyai rata-rata hitung lebih kecil dari median dan modus, maka distribusinya menjulur negatif. Ini ada 3. Kalau misalkan tadi ini disebut dengan distribusi simetrik, artinya dia tidak mempunyai kemenjuluran. Sedangkan ketika rata-rata ini ya, ini X barnya atau rata-ratanya dia berada di sebelah kanan median dan modus atau lebih besar daripada median dan modus, maka disebut dengan distribusi menjulur positif. Tapi ketika rata-ratanya dia lebih kecil dari median dan modus, maka dia disebutnya distribusinya menjulur negatif. Di mana koefisien kemenjuluran atau skiness rumusnya adalah SK sama dengan 3 kali rata-rata hitung dikurangi median, kemudian dibagi dengan deviasi standar. Skiness berada di antara negatif 3 dan plus 3 ya. Besarnya skiness berada di antara negatif 3 dan plus 3, di mana ketika skinessnya 0 maka kurvanya dia simetris. Ini contohnya. Rata-rata hitung lamanya menginap adalah 28 hari, median 25 hari, dan modusnya adalah 23 hari. Deviasi standarnya adalah 4,2 hari. Bagaimana distribusinya? Berapa koefisien kemenjulurannya? Dan interpretasikan hasilnya. Jadi kita berdasarkan rumus ini, skiness sama dengan 3 kali rata-rata hitung dikurangi median. Jadi modusnya di sini ternyata nggak digunakan, cuma karena dia minta interpretasikan dan bagaimana distribusinya, ini tetap akan kita gunakan materi modusnya, data modusnya ya. Kita langsung masuk. Ini SK berarti 3 dikalikan 28. Ini ya tadi rata-rata hitungnya 28 hari, mediannya 25 hari. Kemudian deviasi standarnya adalah 4,2, di mana dia hasilnya adalah 2,14. Jadi distribusinya menjulur positif. Jadi ketahuan ya, kalau misalkan tadi rata-rata hitungnya dia 28 hari, median 25 hari, dan modusnya 23 hari. Berarti sebenarnya sudah ketahuan kalau misalkan distribusinya positif atau kemenjulurannya positif, karena rata-rata hitungnya dia lebih besar daripada median dan modusnya. Cuma kita nggak tahu nih berapa sih sebenarnya nilai skinessnya atau kemenjulurannya. Alhasil kita akan cari dan mendapatkan hasil 2,14. Selanjutnya yaitu kurtosis atau keruncingan. Jika bagian tengah kurva memiliki puncak lebih runcing daripada kurva distribusi normal, maka dinamakan dengan leptokurtik. Jika bagian tengah kurva memiliki puncak lebih datar daripada kurva distribusi normal, maka dinamakan pletikurtik. Sedangkan jika kurva distribusi normal memiliki puncak yang bentuknya di antara leptokurtik dan pletikurtik, maka namanya mesokurtik. Ini ya, kita langsung, berarti ini yang lebih runcing disebutnya dengan leptokurtik. Ketika dia lebih landai, maka disebut dengan platikurtik. Nah, berada di antara leptokurtik dan platikurtik, maka namanya adalah mesokurtik. Selanjutnya ini dia untuk mengerjakan kurtosis. Jadi ada untuk kurtosis populasi dan kurtosis sampel. Sama, ini ada untuk kurtosis data tunggal dan ada kurtosis untuk data yang sudah dikelompokkan. Ini data tunggal atau data yang belum dikelompokkan. Rumusnya kurtosis adalah 1/n dikalikan dengan sigma dari n yang diamati ya, dimana x ini adalah penguatan ke i dikurangi dengan mu karena ini populasi, dipakatkan 4 dibagi dengan sigma atau standar deviasi populasi pangkat 4.
Ketika K sama dengan 3 maka disebut dengan mesokortik, tadi yang berada di antara platikortik dan leptokortik. Ketika runcing atau K lebih dari 3 maka disebut dengan leptokortik, sedangkan K kurang dari 3 disebut dengan platikortik. Langsung masuk ke dalam ini ya. Ini untuk sampel, rumusnya sama, hanya saja yang membedakan simbolnya. Kalau misalkan tadi populasi dia menggunakan mu, ini X bar, kemudian ini dibagi dengan standar deviasi populasi, ini standar deviasi sampel. Cara mencarinya jelas beda karena pembaginya ya. Kalau misalkan sampel tadi di materi minggu kemarin, kalau sampel dia pembagiannya adalah n-1, tapi kalau misalkan populasi dia per n, jadi hasilnya jelas berbeda. Teman-teman juga harus memperhatikan sebenarnya yang dicari adalah sampel atau populasi. Langsung masuk ke dalam soal ya, biar gampang. Umur semua pasien yang ditempatkan dalam kamar isolasi di Rumah Sakit Bangkalan ini 38, 26, 13, 41 dan 22 tahun. Bagaimana kurtosisnya? Pertama yang harus dicari adalah mencari rata-rata. Sebenarnya kita kan sudah membahas mengenai ini ya, kita urutkan saja nggak apa-apa, dari 13, 22, 26, 38 dan 41, kemudian dibagi 5. Mu ini adalah rata-ratanya, diketahui adalah 28. Nah, kemudian kita akan mencari yang pertama karena butuh di rumusnya. Ini karena tidak ada kata-katanya, ini ada semua pasien, berarti ini adalah populasi. Kalau misal sampel ada bagian ya, sebagian atau kata-kata sampel di dalamnya. Kalau ini ada kata-kata semua, berarti dia populasi. Nah, berarti mencari rumus standar deviasinya dia per n, dimana sigma kuadrat sama dengan sigma dikalikan dengan x min mu kuadrat kemudian dibagi n. Ini hasil dari sigma x min mu kuadrat 534 dibagi dengan n, yaitu 5. Diperoleh hasil standar deviasinya. Standar deviasi populasinya adalah 10,33. Sampai sini teman-teman, jika mungkin memang ada beberapa pertanyaan nanti boleh tanya di kolom komentar ya. Ini selanjutnya kita masih mencari standar deviasinya ya. Kita belum menemukan sebenarnya kurtosisnya berapa, karena ini masuk ke kurtosisnya. Jadi kalau misalkan teman-teman, kita tadi sudah mendapatkan hasil x min mu nya saja, tapi kita belum dapat x min mu pangkat 4 ya. Tadi dapatnya cuma x min mu kuadrat. Jadi ini diminta dengan x min mu pangkat 4. Jadi kalau misalkan 10, x min mu pangkat 4 dari 10 adalah 10 kali 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 4 ya. Jadi perkaliannya ada 4 kali dengan bilangan itu sendiri. Kalau misalkan min 2 berarti min 2 pangkat 4 atau min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 ya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ini kita butuh jumlah ini ya. Jadi sigma x i min mu ini hasilnya 90.498 dibagi dengan tadi hasil dari deviasi standarnya, ternyata ini dipangkatkan 4 ya. Hasilnya adalah 1,59. Karena kurtosisnya kurang dari 3, maka disebut dengan platikortik. Ini. Jadi dia agak landai runcingnya. Sorry, masih batuk. Oke. Ini untuk kurtosis populasi untuk data yang sudah dikelompokkan. Jadi tadi itu untuk kurtosis data yang belum dikelompokkan ya. Contohnya tadi ada populasi dan kemudian ada sampelnya. Sedangkan ini untuk kurtosis populasi untuk data yang dikelompokkan. Perbedaannya sebenarnya rumusnya sama, hanya yang membedakan adalah frekuensinya. Ya, frekuensinya. Oke, langsung aja masuk ke dalam soalnya.
Ini ya, ini tadi untuk kurtosis di populasi, rumusnya ini untuk kurtosis di sampel. Nah, ini dia contohnya. Data seluruh umur pasien yang menginap di rumah sakit haji, karena sebenarnya teman-teman kita untuk mengerjakannya membutuhkan hasil dari sebenarnya berapa sih deviasi standarnya, maka pengerjaannya akan sama dengan deviasi standar di awal-awal ya. Jadi kita membutuhkan adanya titik tengah, kemudian titik tengah yang dikuadratkan, kita butuh fx-nya, perkalian antara frekuensi dengan x, dan frekuensi dengan x kuadrat ya, frekuensi dengan x kuadrat, untuk mencari terlebih dahulu sebenarnya berapa sih hasil dari standar deviasinya. Nah, pertama kita akan mencari sebenarnya rata-ratanya berapa, dimana rata-ratanya diperoleh sigma fx ya, sigma fx per n yaitu 2950 ini ya, untuk mencari rata-ratanya. Nih, kalau misalnya ini titik tengahnya 0 tambah 9 dibagi 2 berarti 4,5, 10 tambah 19 bagi 2 14,5. Nah, fx-nya ini seperti ya, sama ya seperti standar deviasi cara mencarinya. Ini mu-nya, karena rumus mu atau rata-rata, rumusnya adalah sigma fx per n 2950 dibagi dengan 100 jumlah frekuensinya. Hasilnya ini, dimana standar deviasinya ini varians ya, varians terlebih dahulu kita cari menggunakan rumus ini, karena populasi maka dibagi n. Saya rasa teman-teman sudah paham di pertemuan sebelumnya untuk mencari standar deviasi. Hasilnya adalah 12,04 untuk standar deviasinya. Ternyata tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Kita ternyata membutuhkan mencari x min mu, kemudian x min mu pangkat 4. Setelah itu x min mu pangkat 4 dikalikan f. Jadi setelah mencari x min mu nya, kita pangkatkan 4, kemudian kita kalikan f frekuensinya ya. Tabelnya boleh dijadikan satu dengan yang ini, dengan tabel yang sebelumnya. Jadi setelah fx kuadrat ini akan ada tabel lagi x min mu, kemudian ada x min mu pangkat 4 dan x min mu pangkat 4 kalikan f ya. Lanjutannya mulai dari sini sampai sini ya. Saya harap teman-teman tidak pusing dan tidak bingung. Cara mencari x min mu, x nya tadi berapa ini? Titik tengahnya 4,5. Diketahui kalau mu nya ternyata 29,5. Jadi 4,5 dikurangi 29,5 ya. Hasilnya adalah negatif 25. Yang ini berarti 14,5 dikurangi 29,5. Hasilnya adalah negatif 15. Ini 24,5 dikurangi dengan 29,5. Hasilnya negatif 5 dan seterusnya. Setelah itu kita pangkatkan 4. Jadi negatif 25 dikali negatif 25 dikali negatif 25 dikali negatif 25 atau negatif 25 pangkat 4. Karena ini dipangkatkan 4 genap, maka dia hasilnya akan selalu positif ya. Sama ini negatif 5 pangkat 4 sama dengan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Karena ini genap, maka hasilnya akan positif. Ya, 4 kan angka genap ya, 2, 4, 6, 8, 10 itu adalah angka genap. Dan seterusnya. Setelah itu kita akan mengalihkan dengan frekuensinya. Jadi 390.625 dikalikan 5, hasilnya ini 50.625 kali 20, hasilnya adalah 1 juta 1.012.500 dan seterusnya. Kemudian kita cari dapatkan jumlahnya ini. Langsung masukkan di rumus dengan rumus K 1 per N, diketahui N nya adalah 100 ya, dikalikan dengan tadi yang ini 5.462.500 dibagi dengan standar deviasinya dipangkatkan 4, 12,04 dipangkat 4, hasilnya ini. Ternyata karena K3 kurtosisnya berarti K kurang dari 3, maka kurtosisnya berbentuk pelati kurtik. Teman-teman, saya harap teman-teman nggak bingung
Ini tadi untuk pengerjaan populasi ya. Jadi kalau misalkan untuk mengerjakan sampel, yang membedakan adalah hasil dari deviasi standarnya karena pembagiannya dia N-1. Jadi silakan lihat dengan seksama soalnya dia apakah sampel atau populasi untuk mengerjakannya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh langsung komen, nanti saya akan bahas melalui media sosial yang lainnya ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham mengenai skiness dan kurtosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.